Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kami sanjungkan kepada Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, anaknya diberikan anak yang soleh dan solehah. Bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala cepat memberikan jodoh. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara semuanya, kali ini Basari Official akan membuat atau membacakan kisah keajaiban orang yang bersedekah, bahwa selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu bisa mencegah malapetaka, bisa melindungi kita dari bahaya. Seandainya contohnya ada suatu kebakaran di komplek yang luas dan ternyata ada satu rumah yang tidak kena, yang selamat, ya, walaupun kebakar tetapi masih banyak yang bisa dimanfaatkan dan orangnya adalah selamat, itu kemungkinan besar dia adalah banyak bersedekah atau banyak membagi hartanya kepada orang yang sedang membutuhkan. Kali ini saya akan membacakan kisah zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam, bahwa ada satu pasang yang hidup di kampung itu, dan di depan rumahnya ada pohon yang besar. Pohon besar ini setelah ditengok oleh istrinya, ternyata di pohon itu ada satu pasang burung merpati yang hidup di sana. Ditengok, diintip, ternyata burung merpati ini membuat sarang, diintip terus, dan ternyata dia bertelur di sana. Pikir istrinya orang itu, itu telur enak kalau dimasak atau direbus. Saya akan bilang sama suami supaya suami saya nanti mau memanjat pohon itu dan ngambil telurnya. Betul, suaminya datang, dibilangi, "Bang, ada burung merpati di atas pohon sana itu, dia bertelur, Bang. Saya sangat kepingin sekali
untuk merebus telurnya, untuk makan telurnya. Kemudian suaminya itu tidak banyak cerita karena permintaan istrinya. Lalu suaminya memanjat pohon itu, kemudian ngambil telurnya, lalu diberikan istrinya dan dimasak. Rupanya burung itu waktu ada seorang yang manjat itu, burung itu tahu, kok sangkar saya, sarang saya dirusak, kok malah dia juga ngambil telur saya. Oh, apakah nggak tahu bahwa mengeluarkan telur itu tidak begitu mudah? Kalau begitu nggak senang hati saya. Saya akan melaporkan kejadian ini kepada Tuan Nabi Sulaiman. Zaman dulu Nabi Sulaiman itu nabi yang tahu mengenai bahasa hewan, bahasa burung. Betul, burung merpati datang. Assalamualaikum, kata burung merpati. Nabi Sulaiman menjawab, waalaikumsalam. Ada apa burung merpati kamu menghadap? Ampun Tuan Nabi Sulaiman, saya melapor ke sini atas kejadian yang menimpa pada diri saya. Apa itu? Umatmu yang ada di sana itu, yang rumahnya dekat pohon yang besar itu, dia adalah merugikan saya. Apa kok dirugikan? Kata Nabi Sulaiman, dia telah mengambil telurku yang sudah susah payah saya bertelur, dan dia merusak sarangku. Maka saya minta kepada Tuhan supaya orang itu dipanggil dan dinasihatinya. Itu ya, dia balik, sudah pergi burung itu, lalu Nabi Sulaiman manggil kepada orang itu. Setelah dipanggil, dia ditanya, apakah benar kamu telah mengambil telur dan merusak sarang telur merpati di depan rumahmu? Jawab dengan jujur. Dia menjawab, iya Tuan, mohon maaf Tuan, itu karena kehendak permintaan istri saya Tuan, mohon maaf. Udah, saya harapkan perbuatanmu itu jangan diulang lagi. Karena itu kamu adalah merugikan burung merpati. Iya Tuan, saya tidak akan mengulang lagi. Itu kata orang yang mengambil telur tadi. Sampai di rumah dia cerita sama istrinya, saya dimarah oleh Tuan Nabi Sulaiman gara-gara kamu. Iyalah bang, saya tidak akan minta telur lagi. Lain hari dia, rupanya istrinya itu minta untuk suaminya ngambil telur burung itu. Bang, manjatlah bang sekali lagi, ambilkan telur burung itu. Sekali ini saja. Tapi kemarin saya sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman kan nggak nampak bang. Dirayu, akhirnya orang laki-laki itu manjat lagi dan dilaporkan lagi oleh burung. Ini rupanya dia tidak ada kapoknya.
dipanggil lagi. Orang itu bilang, saya ampun, saya nggak akan mengulangi lagi. Tidak diulangi lagi. Kemudian sampai ketiga kali. Yang terakhir itu dia bilang, Bang, yang ketiga kalinya itu, saya mohon lagi supaya abang ngambilkan telur itu di pohon itu, Bang, sekali ini saja, saya tidak akan minta lagi. Nah, kemudian suaminya ini memanjat lagi, ngambilkan telur lagi. Kemudian betul-betul yang ketiga ini burung merpati marah. Rupanya kurang ajar orang ini. Dan dia melapor lagi, Tuan, ampun Tuan, kali ini memang terlalu, bahwa umatmu itu tidak ada jera-jeranya, tidak ada kapok-kapoknya. Telur saya diambil lagi dan dia merusak sangkar saya. Nabi Sulaiman lalu serius. Udah, sekarang saya akan memanggil jin supaya menjaga pohon itu, dan nanti akan diberikan pelajaran kalau orang itu ngambil lagi. Betul, jin diperintahkan, itu jin supaya kamu jaga, kalau dia nanti manjat ngambil telur lagi, kamu seret. Betul, yang keempat, istrinya itu minta kepada suaminya supaya ngambil telur lagi. Dirayulah suaminya itu, Bang, sekali ini saja, saya nggak akan minta lagi telur itu, biarlah burung merpati itu sampai punya anak banyak. Sekali ini saja, Bang. Akhirnya abang itu dirayu dan mau. Nah, baru akan manjat, di rumah tahunya ada orang pengemis. Panggil istrinya, Bang, ini ada pengemis yang minta bantuan, minta sedekah, Bang. Itu ambilkan yang di dapur, kata suaminya. Aku nggak tahu, Bang, abang sajalah yang ambilkan. Dia nggak jadi manjat, terus ngambil sedekah makanan secukupnya diberikan pengemis. Lalu pengemis itu balik dengan senang hati. Lalu orang itu manjat lagi, manjat dengan tenang, ngambil telur itu dan balik. Burung mengetahui, burung merpati ini, oh betul-betul kurang ajar, bahwa jin pun mengingkari janji, mengkhianati tugas dari Nabi Sulaiman. Dilaporkan, singkat ceritanya, jin dipanggil. Apakah kamu nggak tahu ada orang yang manjat? Kamu tidur? Apa kamu melamun? Apa kamu tidak berani? Ampun Tuan, kata jin, saya sudah jaga, saya sudah narik kakinya Tuan, tapi saya dilempar batu oleh malaikat, dan akhirnya saya tidak tahan dan saya biarkan. Saya tanya kepada malaikat, mengapa kamu melarang dan melempari saya? Tugas saya jadi tidak berhasil ini. Kata malaikat bahwa dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan jin itu menarik kaki orang yang sedang bersedekah. Orang yang bersedekah adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari malapetaka. Ya, jadi tidak bisa jin untuk menghalangi orang tersebut untuk memanjat pohon karena orang tersebut adalah sudah bersedekah. Kata Nabi Sulaiman, subhanallah, subhanallah, seperti itulah orang yang bersedekah. Lalu
bengong burung merpati ini. Lalu dia nanya, bagaimana solusinya? Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, udah sekarang begini burung merpati, enggak usahlah kamu membuat sangkar di dekat rumah orang itu. Carilah di hutan sana pohon-pohon yang besar, ya. Kamu membuat sangkar di yang paling tinggi pohon itu. Di sana kamu akan aman, tidak ada yang mengganggu lagi. Lalu burung itu betul pergi dan membuat sangkar di sana. Begitulah sedekah. Sedekah selain menarik rezeki dan selain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menangkal, melindungi mara bahaya. Saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan cerita ini ada hikmahnya, memberikan motivasi kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan, ya saudara-saudara semuanya, ya mohon kritik dan saran, dan yang punya cerita keajaiban sedekah, keajaiban sholawat, dan keajaiban istighfar dan lain sebagainya, saya mohon ditulis di komen di bawah ini. Insya Allah akan saya share, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much. Excuse me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.